warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Amin Listiani, mahasiswa PPG PGSD Universitas Negeri Yogyakarta dalam jabatan tahun 2022 kategori 2. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 5, tema 5, subtema 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Yang memimpin doa siapa? Kalian? Tetap berjaga, berdoa mulai. Nasionalisme kita, rasa cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia, kita menyanyikan lagu nasional. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, ayo maju, maju. Siapa yang di sini sudah siap untuk belajar? Ada yang masih belum konsentrasi. Tepuk semangat. 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 Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Tema 5, subtema 1, pembelajaran yang ke-5. Nah, nanti kegiatannya kita mau apa saja? Yang pertama apa tulisannya? Main itu peta konsep. Jadi nanti kita akan membuat peta konsep. Kemudian yang kedua, kita akan membuat labbook. Labbook itu seperti ini. Nanti kalian akan bagikan kertas dan gambar-gambar, kita akan membuat seperti ini, ya. Kemudian yang terakhir itu akan diadakan tes formatif. Tes formatif itu untuk mengetahui apakah kalian itu sudah memahami apa yang guru ajarkan atau belum. Oke, sudah siap? Nah, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama, menentukan pokok pikiran dan informasi penting. Nah, ini nanti guru mau memberi bacaan, kemudian nanti dicari pokok pikiran. Kemudian yang kedua, membuat peta pikiran. Nah, nanti dari pokok pikiran paragraf, dari teks bacaan yang kalian baca, nanti kalian buat peta pikiran atau mind map. Kemudian yang ketiga, membedakan gaul hidup hewan. Ada yang sudah pernah tahu ketika ulat menjadi kupu-kupu? Sudah. Nah, itu nanti guru mau menjelaskan tahap-tahapnya bagaimana. Kemudian nanti yang keempat, kita akan membuat labbook seperti tadi yang guru contoh.
yang menjadi pokok dari sebuah paragraf. Kira-kira letak pokok pikiran itu ada di mana? Ada di awal, ada di akhir, dan ada yang campuran. Tuliskan informasi penting. Misalnya nanti di paragraf pertama, informasi pokok pikirannya apa? Kemudian informasi yang mendukung itu apa saja? Ya, sekarang coba dibuka halaman kedua, dibaca bersama-sama. Dibaca bersama-sama teksnya ya. Gantian tidak apa-apa. Kemudian nanti kalau yang membaca paragraf 1, nanti dicari pokok pikirannya paragraf 1 apa. Kalau sudah selesai membacanya, coba diperhatikan halaman berikutnya. Kalian akan membuat mind map. Peta pikiran itu seperti ini. Judul dari bacaan ini apa? Daun hidup hewan. Berarti ini nanti menjadi pokok mind map-nya. Bentuknya ada yang garis-garis, ada yang bentuknya seperti ini ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian membuat, coba ini misalnya seperti ini, diisi daun hidup hewan. Nanti dibedakan daun hidup hewan berdasarkan paragraf 1 dan paragraf 1, 2, 3 itu apa saja yang membedakan. Sudah bisa kira-kira? Bisa. Berarti sekarang dibuat, disusun mind map-nya secara berkelompok. Harus kotak-kotak, boleh seperti ini, sesuai kreasi kelompok kalian masing-masing. Bu Guru beri waktu 15 menit kira-kira. Cukup? Nah, itu sampai intinya kamu meringkas bacaan itu menjadi mind map.
Guru mau menjelaskan tentang daun hijau hewan. Daun hijau hewan itu adalah apa? Suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan fisik. Tadi ada yang dari telur, kemudian jadi ulat, itu adalah perubahan fisik. Kemudian macam-macamnya daun hijau itu ada dua, ada yang dengan daun hijau atau dengan metamorfosis, ada yang tidak menggunakan metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis itu perubahan. Yang namanya metamorfosis itu hewan yang daun hijaunya tidak mengalami perubahan bentuk. Contohnya di situ ada ayam. Ayam itu bertelur. Jadi telurnya ketika menetas jadi ayam kecil. Semakin besar, bentuknya sama atau berbeda? Sama. Namanya berubah ukurannya. Kemudian hewan yang kedua apa? Kambing. Kambing itu dari kecil dilahirkan oleh induk. Kalau kambing lahir apa? Bertelur? Lahir. Ketika kambing itu lahir, bentuknya ya kambing kecil. Kemudian semakin dewasa, bentuknya ya seperti itu, hanya berubah ukuran. Kemudian yang dengan metamorfosis itu dibedakan lagi menjadi dua. Nanti kita akan mengetahui melalui video dulu. Ini tentang metamorfosis. Daun hijau hewan dengan metamorfosis tadi kalian perhatikan tahap-tahapnya seperti apa. Karena yang sempurna diperhatikan ada berapa tahap. Itu apa? Berburu, cebong. Induknya berburu apa? Sama atau beda? Beda. Cara berburu dengan kata? Beda. Ini apa? Telur kata. Di dalamnya ada calon-calon cebongnya. Jadi sudah menetas jadi berburu. Jadi kata kecil. Ini kata dewasa. Jadi tadi ada perubahan dari telur menjadi berburu, menjadi kata yang kecil, menjadi kata dewasa. Yang mengalami metamorfosis sempurna, contohnya di situ ada nyamuk, kata, mengat, makanya kan. Kemudian ini nyamuk, contoh dari nyamuk. Cara perkembangan nyamuk itu seperti ini. Ini namanya jentik nyamuk. Ini mengambang di air. Jadi ini kalau airnya kotor banyak apa? Calon nyamuknya. Nah, itu daun hijau nyamuk. Dari nyamuk dewasa bertelur. Telur menjadi jentik-jentik yang tadi gerakannya seperti ini. Menjadi pupa, kemudian menjadi nyamuk dewasa lagi. Ini kupu-kupu. Kalau kupu-kupu kalian sudah tahu daunnya seperti apa? Coba perhatikan dulu. Kupu-kupu bertelur di daun. Ini telur kupu-kupu. Nah, menetas menjadi ular. Nanti setelah dari ular akan menjadi bentuk yang lain lagi. Jadi apa? Pupa.
kemudian menjadi kata yang masih berekor, kemudian menjadi kata buta dan menjadi lagi kata dewasa. Seperti itu terus perputarannya akan seperti itu terus. Jadi kenapa disebut sempurna? Karena ini dari telur menjadi berudu bentuknya fisik beda atau sama? Beda. Dari berudu menjadi kata muda sama atau beda? Dari kata muda menjadi kata dewasa pun bentuknya berbeda. Bedakan lagi dengan metamorfosis yang tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna ada tiga tahap. Tahapnya apa saja? Telur, nimfa, dan dewasa atau imago. Contohnya tadi di kecoa dewasa bertelur, kemudian telurnya menjadi nimfa atau anak kecoa yang belum punya sayap, kemudian semakin hari semakin menjadi kata yang dewasa. Contoh lainnya ada belalang sama. Ini belalang dewasa bertelur menjadi nimfa. Nimfa itu belalang kecil belum punya sayap, semakin besar menjadi belalang yang dewasa. Nah, sekarang kita akan membuat daun hidup itu menjadi label seperti ini. Ini contoh dari buku, oke? Nanti di dalamnya kalian menuliskan ini. Kemudian nanti ditempeli kertas. Kertasnya nanti ditulisi termasuk hewan yang kalian dapat. Kan setiap kelompok berbeda. Hewan yang kalian dapat itu termasuk hewan yang mempunyai daun hidup metamorfosis sempurna atau tidak sempurna. Kemudian dijelaskan nanti di guru beri lagi kertas, ditulis tahapnya apa saja. Ini kemudian ini orang tidak harus semuanya. Ikuti ada yang garing, ada yang nempel. Sedikit lagi dikasih lem sini. Terus setelah itu apa?
dibuat apa? Membuat metamorfosis kupu-kupu. Bahannya ada apa saja? Terus kupu-kupu muda, terus dewasa. Kemudian metamorfosisnya termasuk apa? Di situ kalian menulisnya metamorfosis apa? Sempurna. Apakah benar? Kelompok tadi? Nah, tepuk tangan untuk kelompoknya. Siap kelompoknya Arya? Maju semuanya. Kelompoknya Arya, ayo. Ayo dipresentasikan. Metamorfosis. Kata tahapnya apa saja? Berkaki terus. Terus. Coba diperhatikan. Dari tahap yang kata dewasa ke telur itu harusnya ada diberi kanan. Tapi tidak apa-apa karena tadi gambarnya sudah habis ya. Termasuk metamorfosis apa? Nah, benar atau salah? Nah, tepuk tangan untuk kelompoknya Anda. Siap kelompoknya. Maju. Semuanya maju. Bisa ya? Perhatikan kelompoknya kalau sedang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang dipresentasikan apa? Metamorfosis apa? Coba ada berapa tahap? Apa saja? Terus bukan kecoa kecil tapi kecoa muda atau disebut apa tadi? Nimfa. Termasuk metamorfosis apa? Sudah tepuk tangan untuk kelompoknya. Ya, berarti kalian sudah bisa sekarang hasilnya dikumpulkan di sini, di tempat yang dulu. Semuanya kumpulkan sini. Kumpulkan semuanya sini. Nah, sekarang guru mau bertanya tadi kita sudah belajar apa saja dari awal? Metamorfosis. Terus apa lagi? Terus tadi apa yang pertama kita membuat apa? Pokok bibir dari bahan. Nah sekarang guru mau memberikan latihan. Apakah kalian sudah bisa memahami atau belum? Nanti disilang yang menurut kalian benar. Oke? Dikerjakan sendiri, jangan lupa diberi nama. Kurang satu. Langsung diberi nama, diberi tanda silang di bacaan yang menurut di pilihan yang menurut kalian benar. Yuk. Ya, sini. Ayo, Mbak. Jangan lupa tulis.
Ayo dikumpulkan semuanya. Dikumpulkan. Dikumpulkan. Ya, selesai semuanya. Tadi di sore evaluasi kalian sudah menemukan apa saja yang dipelajari pada hari ini. Yang pertama ada pokok pikiran, yang kedua daur hidup hewan. Sebelum kita pulang, ada yang mau bertanya? Tidak ada, sudah paham semuanya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Oke. Kemudian untuk nanti coba kalian cari daun hidup atau metamorfosis pada kata, ya. Ditulis di buku tugas, kemudian dikumpulkan pada kamu. Oke. Sebelum kita pulang, coba sekarang berdiri semuanya. Sebelum pulang kita menyanyikan lagu Pada Bulan. Masih ingat? Masih. 1, 2, 3. Yuk Prabowo. Terima kasih untuk sekali lagi. Sekarang sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Itu yang bagus, dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.